Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia hidayah darinya, kita dapat bertaqarrub ilallah dalam bentuk melaksanakan kewajiban ibadah talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berkenan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga mampu kita amalkan dan menjadi bekal menghadap kepada Allah Jalla wa'ala kelak di yaumil akhir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua tentu pernah mengalami mati lampu. Dalam kondisi mati lampu, suasana menjadi gelap, dan biasanya yang kita rasakan adalah kebingungan. Tidak bisa membedakan mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Bahkan berjalan pun hati-hati karena takut nabrak sesuatu. Dalam situasi kondisi mati lampu gelap tersebut, yang pertama kali kita harapkan adalah adanya cahaya, meskipun hanya secercah, meskipun hanya sedikit. Ini menunjukkan bahwa cahaya adalah kebutuhan yang primer, kebutuhan yang pokok bagi kehidupan manusia. Namun ada cahaya yang lebih primer, lebih kita butuhkan dibandingkan cahaya lampu. Dan cahaya tersebut tidak hanya kita butuhkan di malam hari, tetapi kita butuhkan di siang dan di pagi hari. Bahkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Apakah cahaya tersebut? Cahaya tersebut adalah cahaya ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 174, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaikum nuran mubinan. Dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Imam Mujahid, seorang ulama pada masa tabi'in yang berguru langsung kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan nuran mubinan adalah Al-Quranul Karim. Maka maknanya, wa anzalna ilaikum nuran mubinan, kami telah menurunkan kepada kalian Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah cahaya. Yang dimaksud Al-Quran adalah cahaya. Dengan membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, maka terang benderang, maka jelaslah mana tauhid, mana syirik, mana ibadah, mana perbuatan maksiat, mana akhlak yang mulia, mana akhlak yang tercela, sehingga terang benderang jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mencari ilmu agama itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun di tengah situasi munculnya wabah virus corona, mudah-mudahan kita tetap semangat untuk istiqomah mencari ilmu agama. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang solusi menghadapi cobaan. Setiap manusia, siapapun orangnya, pasti mengalami ujian dalam bentuk cobaan dan masalah. Apakah dia seorang laki-laki maupun perempuan, apakah tidak beriman kepada Allah maupun beriman kepadanya. Bahkan manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu para nabi dan rasul, bahkan Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Rahman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengalami ujian dan cobaan. Lantas apa yang membedakan antara orang-orang yang tidak beriman dengan orang-orang yang beriman kepada Allah ketika mengalami ujian dalam bentuk cobaan dan masalah? Ikhwati iman rahimakumullah, perbedaannya adalah di antaranya dalam hal mencari solusi. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika mereka mengalami ujian dalam bentuk cobaan dan masalah, maka mereka akan mencari solusi pada makhluk. Makhluk yang dimaksud yaitu ada 3. Yang pertama yaitu makhluk yang hidup, baik makhluk hidup yang zahir nampak terlihat ataupun makhluk hidup yang gaib, tidak nampak, tidak terlihat. Dirinya sombong, merasa punya saudara, kerabat, kenalan, memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, ilmu yang luas, harta yang banyak, sehingga bisa menyelesaikan masalah dan cobaan yang dihadapinya tanpa menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah perkara yang dilarang oleh agama. Yang kedua, makhluk mantan hidup. Siapakah makhluk mantan hidup? Yaitu mayyitun, orang-orang yang sudah mati atau meninggal dunia. Ada sebagian orang ketika diuji oleh Allah, diberikan cobaan dan masalah hidup, dia datang ke kuburan, meminta-minta kepada orang yang sudah mati, menganggap bahwa orang yang sudah mati bisa mendatangkan manfaat dan madarat baginya. Padahal orang-orang yang sudah mati saat ini mereka sedang disibukkan dengan pertanggungjawaban atas amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka pertanggungjawabkan saat ini di alam barzah, alam kubur, sebelum ditegakkannya hari kiamat. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kepada siapapun. Dan ini adalah perkara syirik atau menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, makhluk berupa benda mati. Sebagai contoh, batu akik, pohon beringin, keris, dan lain sebagainya. Ada sebagian yang punya keyakinan alat-alat dan benda tersebut memiliki kekuatan magis sehingga bisa menyelesaikan masalah dan cobaan yang dihadapinya. Tentu ini pun adalah termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika mereka menghadapi cobaan, menghadapi masalah, maka mereka menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun cobaan dan masalah yang dihadapinya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya akan memberikan jalan keluar melalui wasilah siapa saja yang Allah kehendaki dan melalui jalan mana saja yang Allah ridhoi. Maka la taqnatu min rahmatillah.
janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saat ini kita diuji dengan berbagai cobaan dan masalah, maka cobaan itu sebetulnya tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan cobaan yang dialami oleh para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, inna min asadin nas balaan al-anbiya. Sesungguhnya ujian yang paling berat itu dialami oleh para nabi. Maka mari kita meneladani para nabi dan rasul, bagaimana mereka menyikapi cobaan yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka melaluinya dengan keridhaan dan kesabaran sehingga mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mungkin kita bahas 25 nabi. Kita akan ambil contoh 3 nabi, bagaimana mereka menyikapi cobaan dan masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, di antara cobaan ujian yang Allah berikan kepada beliau adalah ketika beliau ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dalam Al-Quran disebut dengan sebutan ikan nun, sehingga Nabi Yunus disebut dengan sebutan Zunnun, sebagaimana dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Ketika itu Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan yang sangat besar, namun Allah mentakdirkan beliau dalam keadaan masih hidup. Lalu kita perhatikan dalam ayat tersebut, Quran surah Al-Anbiya ayat 87, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Panada fid dulumat. Nabi Yunus alaihissalam beliau menyeru berdoa kepada Allah fid dulumat, dalam kondisi ketika itu sungguh sangat gelap sekali. Kalimat az-zulumat adalah bentuk jamak, menunjukkan sangat gelap. Bagaimana tidak gelap? Beliau berada dalam perut ikan, sudah gelap. Lalu berada di dasar lautan, tambahlah gelap yang dialami oleh beliau. Dan kejadian itu dalam berbagai riwayat disebutkan terjadi di malam hari. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah dengan cobaan yang sungguh sangat berat, ditelan oleh ikan yang sangat besar, Nabi Yunus alaihissalam beliau berkata, la ilaha illa anta inni subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau wahai Allah. Subhanaka, maha suci Engkau wahai Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau menghadapi cobaan antara hidup dan mati, yang pertama kali keluar dari lisan beliau adalah kalimatut tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang di kita baru diuji mati lampu, yang keluar dari lisan adalah sumpah serapah menyalahkan orang lain. Nabi Yunus tidak. Yang keluar dari lisannya adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan subhanak, maha suci Engkau wahai Allah. Beliau berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dengan membaca kalimat tasbih, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas kondisi yang beliau alami ketika itu. Inilah luar biasanya para nabi dan rasul. Kita mesti yakin bahwa setiap perkara bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah khair, itu adalah baik. Ketika Allah menguji kita dengan takdirnya yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita menyikapinya dengan sabar, maka itu pun adalah khair. Ketika Allah menakdirkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, lalu kita menyikapinya dengan rasa syukur, itu pun adalah khair. Maka setiap perkara
bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu adalah baik. Yang ketiga, yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Beliau berintrospeksi diri, memuhasabah diri. Cobaan yang dialaminya adalah karena perbuatan salah yang pernah dilakukannya. Maka bagi kita ibrah pelajarannya, ketika kita mengalami berbagai cobaan, berbagai masalah dalam hidup ini, mari berintrospeksi diri. Bisa jadi permasalahan dan cobaan yang kita hadapi karena perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa yang telah lalu. Maka perbanyaklah istighfar dan taubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar artinya adalah talabul maghfirah, memohon atau meminta ampunan kepada Allah. Dan taubat yaitu an-nadam, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia, beliau ahli surga, dijamin selamat dari siksa api neraka dalam 1 hari 1 malam, tidak kurang dari 70 sampai 100 kali membaca kalimat istighfar. Saya dan kita semuanya belum dijamin selamat dari siksa api neraka, tapi kadang jarang beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfarlah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Quran surah Nuh ayat ke-10. Salah satu kurikulum dakwah para nabi dan rasul diantaranya adalah memerintah kaumnya untuk beristighfar kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, berkata pada mereka, kepada kaumnya, mohonkanlah ampunan kepada Allah, istaghfiru rabbakum, sungguh innahu kana ghaffara, Allah adalah zat yang maha pengampun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi salah satu kurikulum dakwah para nabi dan rasul adalah istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, memohon ampunanlah kepada Tuhan kalian. Menggunakan lafaz rabbakum untuk mengingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur, mengurus kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Maka bagi kita Allah ini adalah yang sangat luar biasa berjasa bagi kehidupan manusia, sehingga kita wajib menyembah dan beribadah kepadanya. Tauhid kaitan dengan rabbakum adalah tauhid rububiyah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, bertaubat kepada Allah juga dapat mendatangkan rizki dari Allah. Dalam ayat ke-11 dan ayat ke-12-nya Allah menyampaikan, yursilus sama alaikum midraran, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwalin, dan Allah akan memperbanyak harta, wa banin, dan anak keturunan, wa yaz'ala lakum jannatin wa yaz'ala lakum anhara, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Seorang ulama yang bernama Hasan Bisri, beliau pernah didatangi oleh 3 orang. Yang pertama, berkeluh kesah terhadap cobaan dan masalah yang dihadapinya. Dia mengatakan kepada Hasan Bisri, wahai Hasan Bisri, saya mengalami cobaan kekeringan yang cukup panjang. Sudah lama tidak turun hujan. Sebagaimana yang kita ketahui, air adalah sumber kehidupan, maksudnya dengan adanya air maka manusia bisa bertahan hidup. Tapi ketika itu muncul kekeringan yang sudah sangat panjang, maka dia meminta solusi kepada Hasan Bisri. Beliau mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang yang kedua, berkeluh kesah, meminta solusi kepada beliau. Dia adalah seorang yang fakir, orang yang tidak mampu, tidak memiliki harta.
bahkan mayoritas di daerahnya adalah orang-orang yang fakir, meminta solusi kepada Hasan Bisri. Maka beliau pun mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah, memohon ampunanlah kepada Allah. Datang lagi orang yang ketiga, tak kunjung punya anak, sudah lama tidak melahirkan, maka meminta solusi kepada Hasan Bisri. Beliau pun mengatakan, istaghfirillah, memohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh salah seorang muridnya, kenapa setiap kali yang meminta solusi kepada engkau menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu istaghfirillah, menyuruh mereka untuk beristighfar kepada Allah. Maka beliau membacakan Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat 13. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar dan bertobat tidak hanya bisa menyelesaikan masalah dan cobaan yang sedang kita hadapi, Allah pun menyebutkan dalam ayat tersebut dapat mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrah pelajaran dari Nabi Yunus alaihissalam ketika menghadapi cobaan dan berbagai masalah. Yang pertama, ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat dzikir, bukan sumpah serapah, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, berintrospeksi diri, memuhasabah diri dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Teladan yang kedua yaitu dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun, Haman dan bala tentaranya. Dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah As-Su'ara ayat 61 sampai ayat 62. Falamma tara al-jam'an, maka tatkala keduanya saling melihat, artinya jaraknya sungguh sudah sangat dekat antara Nabi Musa alaihissalam dan para sahabatnya dengan Fir'aun, Haman dan bala tentaranya. Qala ashabu Musa, maka berkata para sahabat Nabi Musa alaihissalam, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti akan tersusul, kita pasti akan tertangkap. Para sahabat Nabi Musa mereka berputus asa. Jarak sudah sangat dekat, di depan laut begitu luas, secara akal tidak ada jalan keluar lagi dari masalah yang dihadapi oleh mereka, sehingga mereka mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti akan tersusul, pasti akan tertangkap. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyampaikan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk, memberikan jalan keluar yang terbaik. Apakah Nabi Musa alaihissalam mengatakan kalimat demikian karena Allah sudah memberitahukan kepada beliau, "Hei Musa, apabila di depan ada laut begitu luas, di belakang Fir'aun, Haman dan bala tentaranya, tidak ada jalan keluar yang lain, idrib basakal bahra, pukulkan tongkatmu ke laut, maka akan menjadi jalan keluar bagimu dan para sahabatmu." Apakah beliau sudah diberitahukan? Jawabannya, beliau tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan tauhid yang kokoh, yang kuat. Dalam situasi kondisi cobaan antara hidup dan mati, beliau tetap bertawakal kepada Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersamaku dan akan memberikan petunjuk. Maka betul, setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut, dan laut pun terbelah menjadi dua sehingga menjadi jalan keluar bagi Nabi Musa alaihissalam dan para sahabatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Nabi Musa alaihissalam
beliau berdiam diri dari kezaliman Fir'aun? Tidak. Tapi beliau dan para sahabatnya hibdul anfus, menjaga dan melindungi jiwa mereka dari kezaliman yang akan dimunculkan oleh Fir'aun. Maka berikhtiarlah dibarengi dengan bertawakal kepada Allah ketika kita menghadapi berbagai cobaan dan permasalahan kehidupan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang nabi ulul azmi, diuji oleh Allah dengan berbagai ujian-ujian yang berat, namun beliau mampu melaluinya dengan baik, melaluinya dengan kesabaran. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau lahir di Kaldanin, sebuah daerah yang ada di Irak, ketika itu namanya adalah Babylon. Tumbuh besar di daerah yang mayoritas semuanya adalah penyembah patung atau berhala. Bahkan raja yang berkuasa ketika itu, yaitu Namruz, menetapkan kewajiban untuk menyembah patung atau berhala. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kokoh dalam ketauhidannya untuk senantiasa menyembah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun mendakwahkan tauhid, menyampaikan kepada orang-orang ketika itu agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ketika beliau menyampaikan dakwah tauhid, beliau mengalami cobaan yang sungguh sangat berat. Ditangkap oleh Namruz, lalu dilucuti pakaian beliau, dan oleh Namruz akan dimasukkan ke dalam api yang sungguh sangat besar. Imam At-Tabari menyebutkan Namruz ketika itu mengumpulkan kayu-kayu bakar di berbagai pelosok negeri untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dimasukkan ke dalam api yang sungguh sangat besar, beliau masih menggantungkan dirinya kepada Allah, beristiqamah dalam tauhid kepada Allah, dan beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau masih kokoh di dalam ketauhidannya. Beliau membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, beliau menyampaikan yang dimaksud hasbunallah wa ni'mal wakil adalah Allah, Rabb yang mencukupi urusan manusia. Allah adalah sebaik-baiknya tempat bersandar segala urusan hamba-hambanya, dan Allah lah yang akan mendatangkan maslahat. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api yang sungguh sangat besar. Allah berfirman, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah dingin dan menjadi selamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam berbagai masalah cobaan yang kita hadapi, mintalah kepada Allah. Allah akan berikan solusi yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dari 3 nabi tersebut, maka pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita menghadapi cobaan dan masalah, pertama, ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah, perbanyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, berintrospeksi diri, memuhasabah diri, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ikhtiar yang maksimal dan tentu dibarengi bertawakal kepadanya. Dan yang kelima, senantiasa memperbanyak meminta, memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memintalah kepada Allah dalam berbagai situasi dan kondisi.
maka Allah pun akan hadir bagi kita dalam berbagai situasi dan kondisi. Bertaqarrub ilallah, mendekatkan dirilah kepada Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. Maka dalam berbagai situasi dan kondisi itu pun Allah akan dekat dengan kita. Mudah-mudahan berbagai cobaan yang saat ini kita alami, baik cobaan yang bersifat ekonomi, cobaan kaitan dengan masalah kesehatan, dan cobaan-cobaan yang lainnya bisa kita lalui dengan keridhaan dan kesabaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, oleh Allah menjadi ahli surga, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.